Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mengenai MRT atau Mass Rapid Transit. Siapa di sini yang pernah naik MRT? Kalian tahu gak sih MRT itu apa? MRT merupakan sistem transportasi massal berbasis rel listrik yang dirancang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Mari kita kenali sejarah MRT. Pembangunan MRT Jakarta dimulai pada tahun 2013. Jalur yang telah beroperasi saat ini menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sanrio dari Jepang. Kereta MRT Jakarta didominasi warna biru dan abu-abu metalik. Satu kereta MRT Jakarta berkapasitas 332 orang. Mari mengenal MRT. MRT Jakarta dikenal dengan jalur bawah tanahnya yang menghubungkan wilayah selatan hingga pusat Jakarta, dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. MRT dirancang untuk mengangkut jumlah penumpang yang lebih besar dalam jarak yang lebih panjang. Kereta ini dikenal dengan kecepatannya, sehingga sangat ideal untuk perjalanan di kota besar yang padat. Dengan rencana perluasan jalur MRT di masa depan, moda transportasi ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Yuk kita kenali bagian-bagian dari stasiun MRT. Bila kalian lihat di sini, ini merupakan stasiun MRT. Tampak kecil bukan? Bila kalian sudah masuk, ini sangat luas sekali. Dari pintu masuk, kalian akan menemukan tangga untuk turun menuju stasiun. Kalian hati-hati ya untuk menuruni tangganya karena jumlah anak tangganya cukup banyak. Nah, di sampingnya terdapat jalur sepeda. Di sana, kalian dapat menuntun sepeda non-lipat untuk mempermudah membawanya. Di sepanjang koridor, kalian akan menemukan fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi pengguna MRT. Salah satunya, bantuan khusus pengguna kursi roda. Fasilitas ini dapat membantu teman disabilitas dalam menggunakan transportasi MRT, yang nantinya mereka akan dibantu oleh petugas pelayanan. Selanjutnya ada papan informasi. Papan ini berguna untuk para pengguna MRT mengetahui jadwal, peraturan, hingga pengumuman mengenai transportasi MRT. Map atau peta berfungsi untuk menunjukkan jaringan MRT dan membantu penumpang merencanakan perjalanan baik dari naik hingga turun. Alat dan pakaian siaga kebakaran berfungsi untuk menjaga keselamatan hingga mengamankan stasiun bila sewaktu-waktu mengalami musibah kebakaran. Siapa di antara kalian yang pernah melihat fasilitas ini? Ini namanya hidran. Hidran adalah sistem pemadam kebakaran yang menyediakan air untuk memadamkan kebakaran. Biasanya dipasang di gedung-gedung seperti sekolah, mal, dan pabrik. Juga di transportasi umum seperti stasiun MRT. Peta evakuasi atau jalur evakuasi merupakan jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul. Jadi, bila sewaktu-waktu terjadi musibah, kalian tidak usah panik. Kalian harus mengikuti peta evakuasi dan tenang. Tidak perlu panik. Di stasiun MRT juga tersedia perpustakaan mini. Ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan wawasan sehingga dapat membantu meningkatkan minat baca. Tapi jangan lupa untuk dikembalikan ya, tidak untuk dibawa pulang. Di stasiun MRT juga tersedia toilet. Jangan lupa untuk menjaga kebersihannya ya. Lalu tersedia juga musola.
Bagi kalian yang merasa kurang enak badan atau seorang ibu yang ingin menyusui anaknya, di stasiun MRT juga tersedia pos kesehatan. Ada ruang staf keamanan. Bagi kalian yang tidak berkepentingan, dilarang masuk ya, karena ini khusus untuk petugas keamanan. Untuk teman-teman alit dan anak-anak kecil, kalian yang tingginya lebih dari 90 cm butuh tiket untuk masuk dan menaiki kereta MRT. Tapi bila kalian tingginya kurang dari 90 cm, tenang saja, kalian boleh masuk dan tidak perlu mempunyai tiketnya. Di sepanjang stasiun MRT, kalian akan menemukan papan-papan informasi seperti jadwal keberangkatan kereta. Ini mempermudah pengguna untuk mengetahui jadwal keberangkatan kereta. Juga kapan kereta berhenti beroperasi. Papan larangan. Lihat teman-teman pada gambar berikut ini. Kira-kira teman-teman tahu tidak larangan apa saja yang tidak boleh dibawa ke stasiun MRT? Yap, banyak sekali bukan? Jika teman-teman tidak mematuhinya, teman-teman akan dikenakan denda dari 500.000 hingga 50 juta rupiah. Wah, tinggi sekali bukan dendanya? Mesin kartu elektronik. Sama seperti di Transjakarta, mesin kartu ini berguna untuk top up saldo atau mengisi saldo, juga mengecek sisa saldo pada kartu. Mesin tiket otomatis. Mesin ini berguna untuk masyarakat lebih fleksibel dalam membeli kartu kereta. Pembayarannya menggunakan kartu kredit atau debit, juga bisa menggunakan QRIS. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan dalam menggunakan mesin otomatis, kalian bisa membeli tiket di loket. Nanti akan dibantu oleh petugas pelayanan. Jika kalian ingin membutuhkan uang cash, kalian bisa menggunakan ATM atau anjungan tunai mandiri. Jadi kalian tinggal memasukkan kartunya, menekan tombol PIN, dan mesin akan berproses untuk mengeluarkan uang. Minimarket. Jika kalian lapar atau haus, kalian bisa menuju minimarket. Mesin pemeriksaan barang atau X-ray. Alat ini berfungsi untuk menjamin keamanan penumpang dengan mendeteksi barang-barang berbahaya. Mesin validator yang berfungsi untuk melakukan tap-in dan tap-out. Mesin ini berada di setiap gerbang masuk dan keluar stasiun MRT. Cara penggunaannya sama seperti kita melakukan tap-in atau tap-out pada Transjakarta. Di stasiun MRT juga menyediakan fasilitas eskalator untuk memudahkan para penggunanya. Elevator. Bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas yang kesulitan menaiki anak tangga, mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk mempermudahnya. Oh iya, adik kecil juga boleh kok menaiki elevator ini. Tapi, jika ada orang yang lebih membutuhkan, tolong didahulukan dulu ya. Tempat duduk. Selagi menunggu kereta MRT tiba, kalian bisa menunggu sambil duduk dan mengobrol dengan santai. Tapi, jangan menghalangi jalan orang lain ya teman-teman. Pintu tepi peron. Stasiun ini didesain sangat aman bagi penggunanya. Di setiap stasiun MRT menyediakan pintu tepi peron yang bertujuan agar mencegah penumpang jatuh ke area rel kereta. MRT Jakarta menggunakan dua jenis pintu tepi peron, yakni full height atau pintu yang menutupi seluruh bagian tepi peron yang digunakan pada stasiun bawah tanah, dan half height yang hanya menutupi sebagiannya saja yang digunakan pada stasiun layang. Setelah kita mengetahui bagian-bagian yang ada di stasiun MRT, yuk sekarang kita kenali bagian-bagian yang ada di dalam kereta MRT. Kursi prioritas. Perlu kalian ketahui mengenai kursi ini karena kursi ini diperuntukkan bagi penumpang yang membutuhkan perhatian khusus.
seperti lansia atau orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penumpang yang membawa anak kecil. Rute kereta digital. Rute kereta digital ini adalah rute yang ditunjukkan oleh peta digital, yaitu peta yang dibuat menggunakan teknologi digital. Peta digital dapat digunakan untuk melihat informasi mengenai rute kereta MRT. Larangan di dalam kereta. Ayo, ada yang tahu tidak larangannya apa saja? Jika kita lihat pada gambar berikut ini, ada beberapa larangan yang perlu kalian ketahui. Pertama, dilarang duduk di lantai karena dapat mengganggu penumpang yang lain. Dilarang membuang sampah atau meludah sembarangan. Dilarang makan dan minum. Dilarang bersandar ke pintu. Dilarang berjualan. Dan juga dilarang meminta sumbangan. Handle. Jadi, jika kereta penuh dan juga tidak ada tempat untuk duduk, teman-teman bisa menggunakan handle ini. Tujuannya agar ketika kereta berjalan atau berhenti, teman-teman tidak jatuh. Jadi, teman-teman butuh pegangan untuk menyeimbangkan tubuh. Pintu khusus pengguna sepeda. Jadi, pintu ini dibuat khusus untuk pengguna sepeda yang membawa sepeda ke dalam kereta MRT. Jadi, saat keluar masuk tidak bersenggolan dengan penumpang yang lain. Alarm SOS. Jadi, gunanya alarm ini untuk apa sih? Gunanya alarm ini untuk kondisi darurat seperti kebakaran atau ada situasi yang membuat terganggunya perjalanan menggunakan kereta MRT. Teman-teman, yuk mari kita kenali petugas yang bekerja di stasiun MRT. Petugas pelayanan. Petugas pelayanan adalah orang yang bertugas untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi, jika teman-teman kebingungan saat berada di stasiun MRT, teman-teman bisa bertanya kepada petugas pelayanan. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan adalah orang yang bertugas menjaga kebersihan suatu tempat atau fasilitas. Salah satunya adalah stasiun MRT. Walau begitu, teman-teman juga harus membantu dengan menjaga kebersihan ya. Nah, ini dia masinis MRT, yaitu petugas yang mengoperasikan keberangkatan kereta MRT dari depo menuju jalur utama. Ini dia teman-teman manfaat menggunakan MRT, yaitu mengurangi kemacetan. Karena MRT dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, sehingga dapat mengurangi kemacetan. Kapasitasnya besar. MRT dapat mengangkut ratusan penumpang dalam satu rangkaian kereta. Selanjutnya, tepat waktu. MRT dapat menempuh antar pemberhentian dalam waktu 2-3 menit. Terakhir, aman dan nyaman. MRT memiliki petugas keamanan yang berjaga di sekitar stasiun dan metal detektor di dalam stasiun. Sekian materi mengenai MRT, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.